Kompensasi menurut Hasibuan 2016 mengungkapkan, kompensasi merupakan semua pendapatan yang dapat berbentuk uang, barang, ataupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikannya terhadap perusahaan. Kemudian dapat dikatakan kompensasi adalah suatu pemberian imbalan baik secara finansial maupun non-finansial yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Kompensasi ini dapat berupa finansial atau uang atau dapat juga dalam bentuk non-finansial, yakni berupa penghargaan, jabatan, dan kondisi kerja. Adapun tujuan kompensasi antara lain: A. Ikatan kerjasama, B. Kepuasan kerja, C. Pengadaan efektif, D. Motivasi, E. Stabilitas karyawan, F. Disiplin, G. Pengaruh serikat buruh, H. Pengaruh pemerintah. Dalam pemberian kompensasi terhadap karyawan oleh perusahaan harus memenuhi dua asas, yaitu satu asas adil, yang kedua adalah asas layak dan wajar. Nah, asas adil, besarnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan, yaitu sesuai dengan jabatan karyawan, resiko pekerjaan yang diterima oleh karyawan, prestasi pekerjaan karyawan, dan juga tanggung jawab pekerjaan karyawan. Mengapa demikian? Nah, tidak mungkin perusahaan akan memberikan gaji yang sama antara staff manager atau manajerial dengan karyawan pada posisi produksi. Nah, di situ mengapa perusahaan harus membedakan atau memberikan keadilan dalam pemberian kompensasi terhadap karyawan? Karena resiko pekerjaan yang diterima karyawan pun berbeda-beda, dan kesulitan, tantangan pekerjaan yang diterima karyawan pun juga berbeda-beda. Nah, itulah yang dinamakan adil, bukan kompensasi atau besaran kompensasi disamaratakan, tidak, tapi berdasarkan kualifikasi atau tingkat kesulitan pada pekerjaan tersebut dan juga jabatan pekerjaan tersebut. Asas layak dan wajar menurut Hasibuan 2016, pada kompensasi yang diterima oleh karyawan dapat memenuhi kebutuhannya untuk tingkat normatif yang ideal, di mana tolak ukur layak ini merupakan relatif. Penetapan besarnya kompensasi yang didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Macam-macam komponen kompensasi menurut Hasibuan 2016. Kompensasi finansial yang terdiri dari kompensasi finansial secara langsung yang dapat berupa bayaran pokok seperti gaji dan upah, bayaran insentif seperti bonus dan komisi, bayaran prestasi, dan bayaran yang tertangguh. Kompensasi finansial tidak langsung ini dapat berupa program-program proteksi seperti asuransi kesehatan jiwa, asuransi tenaga kerja, dan bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Adapun kompensasi non-finansial ini dapat dibagi menjadi dua kategori, di mana pekerjaan yang meliputi tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Lingkungan kerja yang meliputi kebijakan-kebijakan yang sehat, seperti ini, supervisi yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Jenis-jenis kompensasi: terdapat kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, serta kompensasi non-finansial. Menurut Basuki, Doni, dan Risnawati 2021, yaitu gaji, tunjangan hari raya atau THR, tunjangan kesehatan, upah lembur, cuti kerja, dana pensiun, lingkungan kerja yang nyaman, pengakuan dari pemimpin, rekan kerja yang menyenangkan. Risiko pekerjaan. Risiko pekerjaan merupakan insiden atau aksiden yang biasa terjadi pada tempat pekerjaan. Risiko pekerjaan yang ditimbulkan akibat kecelakaan atau penyakit yang terjadi di tempat kerja dapat menjadi risiko jangka pendek atau jangka panjang. Risiko jangka pendek diakibatkan karena adanya cedera pada fisik pekerja, sedangkan risiko jangka panjang terjadi karena adanya penyakit serius, misalnya kanker atau penyakit jantung. Menurut Agnia tahun 2017.
Cara meminimalkan risiko pekerjaan. 1. Menganalisis dan mengkaji risiko pekerjaan. Dengan melakukan cara ini dapat untuk membuat job safety analysis atau JSA yang akan melibatkan orang-orang yang terjun langsung terhadap pekerjaan tersebut. Selanjutnya melakukan sosialisasi pada para pekerja. Yang kedua, menetapkan standarisasi K3 dalam perusahaan untuk menghindari risiko pekerjaan. Berdasarkan pada analisa sebelumnya, hendaknya dibentuk suatu standar pada para pekerja guna melindungi pekerja dari bahaya yang ada, seperti menyediakan seragam pelindung badan, melakukan pengamanan listrik secara berkala, memberikan sistem alarm khusus kebakaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat laporan yang bertujuan sebagai penentukan kebijakan agar risiko kerja dapat ditanggulangi dengan meminimalisir dengan baik. Membuat laporan ini memiliki tujuan untuk dasar pengambilan kebijakan atas penghambat risiko kerja, sehingga saat kedepannya nanti tidak terjadi kembali bahaya yang dialami perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah pengendalian yang dapat mengurangi risiko pekerjaan. Terdapat pengendalian untuk mengurangi risiko pekerjaan diantaranya sebagai berikut. A. Meminimalisir pergerakan yang tidak diperlukan saat bekerja dan menggunakan metode kerja. B. Dapat menggunakan botol mesin untuk mengurangi pergerakan karyawan. C. Memilah atau membuat desain untuk peralatan agar beban berkurang. D. Menyiapkan tempat kerja yang sesuai dengan penggunaannya. Dan yang E. Mengimplementasikan program serta pengendalian yang berkualitas. Bahaya-bahaya yang terdapat dalam tempat kerja. Ada 9 tipe yang ada dalam tempat kerja, yaitu 1. Bahan kimia. Bahan kimia ini pada umumnya dapat berasal dari bahan-bahan kimia yang terdapat dalam tempat kerja. Yang kedua, bahaya fisik, yaitu bahaya yang umumnya terjadi dari dayanya faktor fisika. Yang ketiga, bahaya biologi, yaitu bahaya yang dapat ditimbulkan oleh adanya makhluk hidup baik secara tampak, makrobiologi, ataupun tidak tampak atau mikrobiologi oleh mata. Yang keempat, bahaya ergonomi, yaitu bahaya yang timbul karena adanya ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara para pekerja dengan peralatan yang disediakan atau lingkungan dalam tempat kerja tersebut. Yang kelima, bahaya mekanis, yaitu bahaya yang dapat ditimbulkan karena adanya faktor mekanis dalam peralatan atau pemesinan. Yang keenam, bahaya lingkungan sekitar, yaitu bahaya yang dapat terjadi dengan adanya karakteristik lingkungan kerja. Yang ketujuh, bahaya psikososial, yaitu bahaya yang muncul dapat mempengaruhi dari psikologi pekerja dari terjadinya interaksi sosial antar pekerja. Yang kedelapan, bahaya tingkah laku, yaitu bahaya yang dapat timbul akibat dari perilaku para pekerja. Dan yang terakhir, yang kesembilan, bahaya kelistrikan, yaitu bahaya yang timbul diakibatkan oleh instalasi atau peralatan listrik. Sekian, terima kasih.